kita berinvest, berinvestasi, tidak berusaha juga berinvestasi itu betul sekali. Nah, saya setuju banget. Kenapa? Kalau misalkan katakanlah kita bisa milih kita dilahirkan di mana, waktu saya masih ditiupkan roh sama Allah, gitu kan? Saya dari request, Allah jangan tiupkan saya ke orang yang harus minta dilahirkan di anak kerajaan Inggris, gitu kan? Mungkin posisinya sekarang saya nggak berdiri di sini, gitu. Tapi saya ini tidak bisa memilih. Tapi kalau kita meninggal dalam keadaan miskin itu salah kita. Saya setuju dengan kata itu. Nah, ini kita akan berbicara. Jadi tahap awal saya akan membawa pikir mindset kalian. Kenapa saya bilang sebelum berinvestasi yang harus diubah itu apa dulu? Otaknya, mindsetnya harus diubah dulu. Kenapa saya bilang otaknya atau mindset harus diubah dulu? Mindset tentang betapa pentingnya investasi kalian harus pahami dan kalian harus ketahui. Itu. Makanya saya bilang mindset harus diubah dulu. Ini perbedaan konsumsi dengan investasi. Konsumsi adalah pembelian kebutuhan hidup yang dipakai dan akan terus habis terus menerus. Artinya ada penyusupan, Pak. Bukan menyusup. Oke, kalau investasi adalah persiapan keuangan dalam menanamkan modal di dalam suatu aset dengan mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang. Pertanyaan saya, orang Indonesia kecenderungannya konsumtif apa investasi? Oke, terima kasih. Berarti kalian menjawab untuk diri kalian sendiri. Oke, kita lihat datanya. Itu adalah datanya rata-rata spending orang Indonesia. Food is the largest component of spending di dalam tahun 2014. Ini datanya. Itu 26% dari total spendingnya orang Indonesia. Terus ada other gitu termasuk nonton, public utilities 4%, entertain 2%, saving. Nah, kebetulan saya punya teman yang bekerja di Credit Suisse Indonesia. Saya tanya ke teman saya, saving 11% ini komponennya apa aja? Ternyata di dalam komponen saving ini termasuk sudah adanya investasi. Jadi cuma 11%. Paling banyak makan, apalagi perempuan nih, saya rasa sebenarnya. Apalagi perempuan ada tukang jajanan baru, ada jajanan perempuan yang kita beli dulu. Bener gak? Apalagi sis, gue mau ke Indomaret dulu beli coklat, bener gak? Bener, kalau laki-laki jajan lain ya Pak. Oke, ini food is the largest component of spending di Indonesia. Ini data dari Indonesia Customer Survey tahun 2015. Di tahun 2014 ada saving, healthcare, personal care itu 5%. Jadi kalau kita lihat kita katakanlah kita solusi di saving di dalam komponen itu udah investment. Nah ini kalau yang ditabung dibandingkan di dalam penghasilan, China has the highest percentage of saving of the total income, Indonesia is the second most. Jadi Indonesia adalah terendah ke 2. Itu Indonesia ada tengah keluar setelah South Afrika. Cina adalah yang tertinggi 32% dari total penghasilannya diinvest. Cina 32% dari total penghasilan di South Afrika. Nah, berikutnya ini Likasi untuk spending. Likasi itu adalah orang terkaya di Asia tahun 2014. Dia mengatakan, no matter how much you earn, always remember to divide it into constant proportionality. Always make yourself useful. Jadi kalau kata Likasi, total dari penghasilan kita disarankan 25% dimasukkan ke dalam investasi, 10% beli, 50% tuh, friend 20%, traktir temennya dari total penghasilan 20%. Hebat dikasih, saya bilang. Anda berani nggak? Berani nggak pertanyaannya? Yang berani katakan. Berani tagih nggak? Tagih. Berani bisnis. Sepadu ya. Lagi, jadi rela nggak 20% dari total penghasilan kita katakan uang jajan ditraktir temannya. Ini dikasih kalau dia orang berkaya. Biasa banget kalau kita lihat datanya, dikasih ini 25%. 25% jika dibandingkan dengan China yang 32%, dikasih orang Hong Kong. Jadi sini komponen China dan masuk Hong Kong, 32% ini berarti dikasih masih di bawah rata, tapi sudah berhasil menjadi orang terkaya di Asia. Kuncinya apa? Kunci ini, traktir itu 20%. Kenapa? Coba kalau kalian traktir teman kalian, ya, temannya senang kan? Doain, mudah-mudahan lu bisa traktir gua lagi. Benar ternyata doa itu positif. Itu begitu didoain positif, mudah-mudahan bisa traktir gua doain banyak rezekinya, benar nggak? Jadi mulai sekarang cobalah dari 20% hasil kalian traktir temannya. Rela nggak? Pertanyaannya rela nggak 20%? Gua sendiri pun nggak rela. Gua sendiri nggak rela. Dan lu kalau ngisi seminar 20% di 20%, lu 10% aja nggak rela, kulit lu gitu. Beda, alokasinya gue beda, bukan kasih itu. Oke 20%. Jadi
Jadi pertanyaan adalah apa? Nah ini saran dikasih. Jadi mulai sekarang coba pola pikir kalian di mindset bahwa dari total penghasilan kalian kira-kira dapat dari orang tua atau dari bekerja, kalau kasihkan lo sedikit buat invest. Nah, kenapa? Oke, kenapa sih pentingnya investasi? Di sini ada yang investasi belum? Katakanlah di emas, di properti atau di apapun itu ada investasi, angkat tangan. Angkat tangan udah investasi? Belum. Yang belum investasi angkat tangan. Belum investasi angkat tangan. Yang belum investasi? Semuanya. Bahaya ini. Oke, pertanyaan saya gini, di sini yang belum bekerja katakan? Yang belum bekerja katakan? Oke, banyak juga ya. Oke, gini. Di sini adalah namanya grafik kalau kita mau masuki usia produktif ya, kawan-kawan kalian. Pendapatan akan terus naik seiring dengan usia produktif sampai akhirnya kita masuk ke usia pensiun dan kita akan lihat bahkan begitu masuk ini udah bukan usia produktif, masuk ke masa-masa ingin pensiun, biasanya udah lihat masuk ke masa pensiun biasanya penghasilan kita akan jatuh. Pertanyaan saya gini, biasanya kalau lulus kuliah di umur berapa sih? Bisa ada yang belum lulus kuliah kan? Yang belum lulus, udah lulus semua ya? Saya lupa. Oke, karena udah dari kerja gitu. Oke, katakanlah lulus kuliah di umur berapa? 22 tahun lulus kuliah di umur 22 tahun. Terus begitu lulus kuliah di umur 22 tahun, kerja di umur berapa? Sederhananya kerja di umur berapa? Yang terjadi, kamarnya yang terjadi kerja di umur berapa? 18 bagi yang udah lulus SMA Pak, langsung kerja gitu. 18 oke, lulus SMA langsung kerja, gaji berapa? Belum S1 katakanlah ya. UMR berapa? Di sini UMR berapa? 3,1. Terus kalau udah S1 berapa? 4 juta. Mungkin naik nggak? Kalau udah S1 di sini naik ya. Jadi 4 juta ya. Jadi 4 juta katakan lu S1 tahun umur 23 tahun. Jadi gajinya 4 juta. Nah, habis lulus kuliah ngapain targetnya? Nikah. Oke, nikah. Yang belum nikah katakan. Termasuk saya. Yang udah nikah katakan. Udah nikah. Termasuk saya, udah belum nikah. Oke, makanya jangan panggil saya Pak karena umur saya depannya masih 2, gitu ya. Belakangnya ya terserah tebak sendiri deh. Enggak, belum 29 salah. Oke, katakanlah begitu lulus S1 kalian kerja gaji 4 juta, ya. Katakanlah gaji 4 juta. Terus yang perempuan bantu saya. Mau merit di umur berapa? 25, mau merit di umur 25. Laki-laki yang belum merit, angkat tangan. Mau merit di umur berapa? Saya yang ditanyain. Jangan kayak saya mau bicara di sini. Saya perhatikan aja. Oke, umur berapa laki-laki? Mas, mau nikah umur berapa? 26. Terus 26 ya? Udah lewat umur saya. Oke, 26 ya lagi berubah mau nikah di umur 25. Katakanlah mau nikah di umur 26 tahun. Terus kalau udah merit, pilihan hidupnya gimana nih sama istri? Apakah mau ngekos atau ingin punya rumah sendiri? Apa? Luar biasa apartemen. Sebenarnya kalau ngekos itu romantis menurut saya. Kenapa nggak romantis? Begitu keluar pintu, buka pintu, dia lagi. Buka kamar mandi, dia lagi. Buka jendela, tembok. Gitu kan? Soalnya pas kan buka pintu, dia lagi. Oke, ini punya rumah. Pertanyaan saya di daerah sini ada rumah berapa sih yang idealnya untuk orang yang pertama kali buat merit? 100 juta ya, 250 juta ya, 250 juta. Terus biaya meritnya berapa? Kita harus hitung biaya meritnya berapa. Ini bayangkan itu kalau saya nggak merit keluar di sini. Karena gitu tuh ada satu mahasiswa yang bilang, Mas, macamnya itu nggak merit, kayak di YouTube gitu. Oke, biaya merit berapa deh di sini rata-rata yang baru merit siapa angkat tangan? Berapa? 30 juta. Yang sederhana, katakanlah yang ideal berapa? Berapa? 50
50 kalau ada 300 juta. 3 juta kalau punya rumah. Pertanyaan saya, Oke dulu 25 tahun, 4 juta juga 23 tahun, 25 tahun kuliah, itu kan duitnya ada 25 tahun 3 juta. Cukup nggak duitnya? Cukup nggak? Enggak. Ya kan? Caranya gimana? Kalian harus sisihkan dari sekarang buat investasi. Saya pribadi, saya mulai investasi di tahun 2011. Saya investasi tahun 2011 dan dari penghasilan saya investasikan ke dalam pasar modal. Saya masuk ke dalam pasar modal, saya beli produk pasar modal tiap bulan saya. Dari saya sampai saat ini saya masih konsisten dan disiplin berinvestasi itu 35% dari total pendapatan saya. 35% dari pendapatan saya alokasikan buat investasi. Tahun 2015 kemarin, kemudian dari yang tahun 2011 saya investasikan, saya belikan apartemen 2. Saya belikan 2 apartemen yang harganya ya di atas 5 juta lah. Jadi itu hasilnya dari walaupun masih nyicil ya, DP-nya 50% gitu. 50% saya masih bank. Tapi nggak apa-apa. Berarti udah ada tingkatan levelnya. Setelah kita investasi di pasar modal, kita naik level berikutnya, level investasi di properti. Tapi saya tetap investasi di pasar modal. Tetap di reksadana saya tetap tiap bulan 700.000 saya masukkan ke reksadana. Ini saya skip aja siklus manusia. Jadi tujuan investasi itu sebenarnya gini, pelan-pelan kalian. Mindsetnya adalah yang kita harus bahas adanya kebutuhan di masa yang akan datang. Kebutuhan buat kebutuhan buat punya rumah, begitu punya rumah, Mary punya anak, belum kalau punya anjing juga. Repot gitu kan, dikasih makannya, saya mau biar atau bukan anjing, saya biar kucing di rumah. Repot gitu kan, tiap 6 bulan sekali harus disuntik. Ya, terus udah punya anak, dia pendidikan anak. Baru punya anjing, dia pendidikan bukan. Oke, jadi kita harus tahu bahwa di depan itu kita ada yang namanya tentang kebutuhan di masa yang akan datang. Pentingnya kebutuhan di masa yang akan datang karena kita bekerja dari sisi kan mulai dari sekarang sedikit dari penghasilan kami investasikan. Oke, ini siklus hidupnya contoh tujuan hidup punya kendaraan, punya rumah, tabungan, investasi dan pendidikan dan pensiun. Jadi kalau saya pribadi ada sekarang saya masukin untuk dana pendidikan anak saya nanti walaupun saya mau punya anak, untuk masa pensiun saya. Nah ini sedikit meme. Gue terus prihatin nih kalau waktu kemarin saya presentasi di PTPO untuk sekelas dan juga sekelas senior manager. Begitu tunjukin ini ada yang angkat-angkat, mas jangan gitu mas, gue nggak punya mas pensiun gitu, merasa tersindir dia. Nah kayaknya nggak mungkin bisa ya video ini lah jalan. Biasanya ada sedikit video buat videonya nggak bisa kayak gini. Oke, nggak apa-apa. Tadi ada video yang mau saya tunjukkan ke sini. Jadi video ini tentang gimana perjuangan orang tua untuk anaknya. Pertanyaan saya di sini. Saya nggak bawa kopian ini, nggak bawa kopian videonya. Ya, biasanya videonya dari kopi di restoran apa itu enggak? Nggak apa-apa. Jadi ini video saya jelaskan aja. Video ini tentang perjuangan gimana orang tua untuk memberi pendidikan anaknya sampai dia banting tulang siang malam untuk makan anaknya dan juga untuk ini orang tua ini cuma mau melihat anaknya pendidikannya berjalan dengan lancar gitu. Pendidikannya tinggi. Nah pertanyaan saya, kalian pernah nggak ngadepin yang namanya mungkin udah ada yang belajar kuliah dari kerjaan sendiri, tapi yang belum belajar kuliah dari kerjaan aslinya dari orang tua. Terkelam tidak saat kalian minta uang ke orang tua kalian, karena kalian masih SMA ya, atau kalian masih sekarang pernah ngalamin nggak saat kalian minta orang tua minta uang sama orang tua kalian, pak minta uang dong, buat apa? Buat bayar uang kuliah, bayar uang sampai sekolah. Pernah nggak dapat jawaban? Oh iya nak, bentar ya papa mencarikan dulu. Pernah nggak dapat kayak gitu? Pernah nggak? Orang kaya bang. Oh pernah. Pernah nggak? Pernah nggak tangan? Saya gimana? Alami saya kuliah dan saya kuliah di luar negeri, jadi saya pernah ngalamin orang tua saya bangkrut pada saat masa saya kuliah. Dan kita
gitu. Orang tua saya bangkrut pada masa saya kuliah. Biaya kuliah saya cukup mahal, jadi kosnya waktu itu sekitar 12 juta per bulan di tahun 2000-an. Jadi cukup mahal. Orang tua saya bangkrut pada saat itu, dan mama telepon saya. Kalau saya ngasih tahu berita kalau papa saya bangkrut, perusahaan itu punya utang segala macam, udah bilang bang, itu dia bilang, nak, kayaknya kuliahmu nggak bisa lanjut. Pas stres saya di situ. Karena kenapa saya stres? Saya nyesal. Kamu kuliah main-main dulu ya. Kan biayanya mahal. Dulu saya kan kuliah main-main dulu. Gitu kan, walaupun kuliah benar, cuma nggak serius banget gitu. Main-main dulu. Enggak, kayaknya kamu nggak bisa disuruh kuliah nak. Waktu kamu ini. Terus akhirnya saya disuruh pulang ke Indonesia. Saya pulang ke Indonesia. Saya lihat bapak saya nggak pernah naik angkot. Sumbernya yang selalu dengan supir dijemput, ini dia berangkat naik angkot, berangkat kerja naik angkot. Rumah saya dulu itu cukup gede, sekitar 2000 meter. Begitu saya lihat di rumah saya, ada banyak tukang loak dan ibu saya jualin yang namanya lampu, jualin namanya waktatok, jualin namanya betal, semua. Orang tua saya, bapak saya naik angkot, naik kereta, dia cerita dia naik kereta pulang naik kereta segala macam. Dia cuma satu, cuma cari uang buat kuliah saya. Gimana saya buat selesai kuliah saya pada saat itu. Itu saya berpikir, berarti orang tua saya sedikit kejam, saya sedikit kesal sama orang tua saya. Berarti orang tua saya nggak punya prepare sama sekali buat pendidikan saya. Berarti orang tua saya nggak punya prepare sama sekali buat pendidikan saya. Berarti dia pendidikan saya mahal, tapi nggak punya prepare. Di situ saya sedikit kesal, saya mau jual batin segala macam. Akhirnya saya bisa guru, karena mungkin mendatangkan diri kepada Tuhan. Saya tidak mau segala macam. Tapi di situ yang saya pelajari adalah di mana orang tua berjuang untuk anaknya. Dan orang tua saya nggak prepare adanya kebutuhan saya atau kebutuhan adanya saya berpendidikan di masa mendatang. Nah, berdasarkan hal seperti itulah, begitu saya kerja, saya investasikan penghasilan saya sekitar 750.000 untuk pendidikan anak saya. Walaupun sampai saat ini anaknya belum ada. Tapi enak, saya kenapa? Saya pikir enak ini. Begitu nanti saya punya anak, katakanlah saya lagi baca koran di rumah gitu kan, saya lagi baca koran di segala macam, anak saya mampir kan, datang, cukup, lucu gitu kan. Apa, gitu kan. Oh iya enggak, apa enggak, lucu sekali kamu, gitu kan. Kita buat bayar TK, gitu. Karena saya yang minta uang buat bayar TK, kita loh dari kecil malah mau bayar TK, gitu. Di situ saya jawab, kamu pernah enggak? Coba bayang aja kan, kamu pernah enggak? Pendidikan kamu S3 sampai di Amerika atau di Inggris? Karena saya seorang pekerja, saya tahu ada kebutuhan di masa yang datang. Saya harus carry dan saya punya anak dan saya mau prepare, saya nggak mau seperti orang tua saya. Saya nggak mau susah orangnya. Orang tua saya susah, kemana-mana segala macam ini susah, nggak mau kayak gitu. Egois nggak? Boleh dong egois dong? Boleh dong? Saya nggak mau kayak gitu, makanya saya prepare dari sekarang, saya investasikan sebagian penghasilan saya buat anak saya nanti, walaupun anaknya belum tahu kapan adanya. Oke, nah konsep yang kedua, topik yang kedua, karena kita harus tahu ini apa konsep development. Ada yang tahu development itu apa? Development itu apa? Ada yang tahu nggak? Mahasiswa, ayo. Bisa jelaskan secara sederhana nggak? Development itu apa? Ini IHK, indeks harga konsumen. Apa development ini? Bisa jelaskan secara sederhana? Atau saya tunjuk? Saya seorang dosen juga, jadi biasa saya tunjuk mahasiswa saya. Kenaikan nilai rupiah kalau nilai mata uang kedepannya. Jadi kenaikan. Jadi waktu akan datang bisa aja nilai rupiah itu bisa naik, bisa juga terjadi fluktuasi. Fluktuasi nilai tukar rupiah. Itu nilai tukar, Pak. Ya maksudnya konsep value ini ada uang di masa yang akan datang, nilainya berbeda dengan uang yang di masa. Kenapa? Adanya apa? Inflasi. Inflasi di Indonesia acuannya adalah indeks harga konsumen. Nah, kita lihat rata-rata ini berdasarkan 2015, belum dipublish oleh BPS. Lihat rata-rata inflasi dari tahun 2010 sampai 2014 berada di level 6,3. Kalau dirata-ratakan sama 2015, rata-rata inflasi itu di level 6%. Jadi harga
uang 50.000 sekarang sama uang 50.000 di masa yang akan datang itu berbeda nilainya. Uangnya tetap 50.000 tapi nilainya beda. Lihat nih, Indonesia inflation dari tahun 2005 sampai dengan 2015. Inflasi adalah kenaikan harga yang dijadikan nilai uang jadi mundur. Berdasarkan data historis di Indonesia diperlukan uang sebesar 1.997.545 pada 1 Januari 2005 untuk membeli barang-barang yang sama yang seharga 1 juta pada 1 Januari 2005. Artinya harga mengalami kenaikan rata-rata sebesar 2 kali lipat. Contohnya, berapa harga aqua, botol aqua yang gitu deh, tahun lalu 1.005, sekarang berapa? Contohnya seperti itu. Ada kenaikan 2 kali lipat. Caranya bagaimana? Kita ngasih kenaikan 2 kali lipat itu. Kita harus pilih uang kita masukkan dalam instrumen yang bisa mengalahkan inflasi. Nah, kenapa kita perlu berinvestasi? Saya sudah jelaskan tadi, ada inflasi, adanya kebutuhan di masa yang akan datang, karena harus perangkat sederhananya seperti itu. Oke, next, saving plus investment. Nah, ada orang yang mengatakan sama saya begini, Mas, kan kalau kita tabung di bank, itu kita udah tabung, kita udah investasi, kita tabung di bank. Apa bedanya tabung dengan investasi? Nih, udah dicoba sih. Ya, ini kenapa gimana? Kalau investasi ada risiko. Ya, mereka kalau di bank, dari sisi resikonya. Kalau resiko di bank, banknya tiba-tiba diras gimana? Resiko nggak? Tapi di banknya dulu ada berjuta atau apa? Oke, nggak apa-apa. Jadi ini perbedaannya saving ada kalau di luar negeri, katakanlah di Amerika atau di negara maju, kelebihan dana dimiliki setelah berusaha pendapatan untuk kebutuhan konsumsi dalam jangka waktu tertentu. Jadi waktu itu dengan orang Korea, dia datang ke Indonesia, dia kaget di Indonesia kok bunga banknya cukup tinggi ya. Sedangkan kalau di Korea itu bunga itu cuma 1%. Ya, di Indonesia masih 6%, itu juga cukup tinggi. Orang-orang Indonesia bilang bunga itu udah kalau kita nabung di Depok. Tapi ini kalau kita punya saving, artinya kebutuhan yang akan digunakan untuk kita tertentu dan yang tertentu. Kalau di Amerika itu 6 bulan kebutuhan, jadi masukin uangnya untuk 6 bulan ke kebutuhan ke dalam bank. Katakanlah punya kebutuhan 6 bulan, dia ngitung kira-kira kebutuhan 6 bulannya itu berapa, per bulan dia berapa dimasukin ke bank buat 6 bulan. Sebenarnya itu buat apa? Itu buat uang prepare kalau misalkan terjadi sesuatu, katakanlah sakit atau kecelakaan atau apapun itu, baru tarik uang itu. Sisanya kemana? Sisanya diinvestasikan. Itu di negara maju. Kalau saya sendiri, saya 3 bulan. Saya punya berita uang 3 bulan dan 6 bulan terlalu panjang dan terlalu tinggi lah ya bagi saya. Jadi saya berinvestasi 3 bulan, saya masukin ke dalam ATM saya. Di dalam ATM saya itu cuma ada uang kebutuhan untuk 3 bulan aja. Sisanya mana? Saya masuk ke instrumen investasi, baik reksadana atau pasar reksadana atau juga ke saham. Itu cuma 3 bulan di dalam ATM saya. 3 bulan dari total kebutuhan saya untuk masalah. Saya prepare terus begitu. Begitu dapat gaji kan berkurang tuh nilainya, ya kan? Setiap bulan masih berkurang kan? Karena kita keluarin buat makan, buat nonton, buat bensin, gitu kan? Keluar dari itu, saya tahu setiap gaji saya tambahin lagi. Pokoknya 3 bulan kebutuhan saya di dalam tabungan. Sisanya saya investasikan. Nah, investasi dalam sebenarnya yang masa sekarang dalam halaman kebutuhan di masa sana. Nah, contohnya gini, katakanlah kita buka, ya, punya duit 10. Bunga bank sekarang berapa? 2%. 1 sampai 2. 1 sampai 2%. Oke, bunga dikurangi biaya tahunan, ada biaya bulanan nggak? Berapa biaya bulanan rata-rata? 10.000 lah ya. Kalau BCA sudah 15.000, ada juga yang masih 4.000, ada juga 10.000, ada juga yang 12.000. Kita pakai rata-rata 10.000 aja. Nah, 10 juta dikali 2% tingkat bunga kalau kita taruh uang di bank atau disebut dengan current account savings account CASA, dikurangi dengan biaya tahun bulanannya. Jadi biaya bulanan kali 12, 80.000. Hasilnya bunga per bulan 80.000 dibagi 12. Jadi dalam berputar kita masuk ke dalam teks, ini bunga per bulan cuma 80.000 dibagi 12. Kalau kita taruh uang di bank 100.000, 1 tahun kemudian ini berapa? Habis. Lalu kalau kita 100.000 tahun saham, tak ada investasinya. Oke? Nah, jadi kalau dari sini cuma 80.000 dibagi 12. Kecil banget, kawan-kawan. Cuma 6.000. Cuma yang kalian dapatkan per bulan.
Di channel aja kurang. Bener-bener kurang berapa? Mas, itu harus gue sekarang gitu, kurang tuh. Berarti berapa? Tempe kan di sini ya? Tempe sama tahu atau gorengan dan segala macam. Itu cuma 6.000 kalau nggak masukin ke dalam. Jadi saya bukan ngajarin nggak di bank ya, iya. Mas Bang ada bukan berapa di kalian selama hanya 2 bulan atau 3 bulan. Masukin ke dalam. Nah, ini ada meme dari Indonesia, katanya disuruh pakai dari saya ekspresi kalau misalkan dia nabung di bank, uangnya nggak terlalu inflasi. Ini kalau nabung di saham, makanya itu nabung saham berinvestasi. Oke bagus. Buat ini ada video ini nggak bisa di play ya, tadi video tadi. Play nggak bisa di play. Oke nggak bisa di play. Apa? Ini videonya, ada video lagi. Nah, ini adalah J.J. Sosal. Jadi kita bicara soal investasi. Ada yang tahu nggak J.J. itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? J.J. itu tokoh revolusi praktis abad 17. Dia mengatakan money is the seed of money. Bukan kalau duit itu bukan uang lainnya. Dia udah mengatakan soal investasi dari abad ke-17. Jadi dari abad ke-17. Jadi kalian udah abad ke-21 berinvestasi luar biasa. Gak apa-apa, jadi di sini kalian tahu penting investasi, kan saya harus diubah. Masih terus diubah. Nanti dia terus tahu. Dia berkata tentang investasi. Di mana? Nanti terus itu katakan nanti stop ini harus berinvestasi. Di mana investasinya? Di mana? Sini. Ada ikutnya sini? Ada ikutnya? Mengatakan ayo tahu. Udah nggak? Udah tepat ya? Udah tepat ya? Di sini hati-hati. Saya kenal tuh pas lagi ngisi di Bandung. Ada orang mengatakan dia cerita katanya begitu ada begini nih, saya tunjukin ini ada berapa? Ini kita sebenarnya dasarnya pensiunan kena tip dari Dimas kan? Uangnya lipat mendatang. Makanya hati-hati. Orang Indonesia kebanyakan itu percaya tentang namanya investasi bom. Apakah kalian ketahui saya diskusi dengan Polri? Saya diskusi dengan Polri bilang sama saya begini, Mas tahu nggak? Di Indonesia kasus penipuan paling besar itu penipuan apa? Penipuan investasi. Orang mengatasnamakan kasus penipuan paling besar itu investasi di Indonesia. Ruginya itu jalan-jalan. Waktu saya dinas di Bali, saya di Bali 1,5 tahun. Waktu saya dinas di Bali itu ada kasus tentang penipuan investasi sampai dengan 500 miliar. Baru-baru ini di Depok, OJK mengalami hal yang sama, 500 miliar. Hilang duitnya. Nggak tahu kalau itu berapa triliun ya. Jadi hati-hati harus bodoh. Kenapa orang Indonesia gampang investasi bodoh? Karena dengan ini inflasinya tinggi. Bisa 2 kali lipat yang terbuka. Dari mana besarnya? Itu jadi kalau tak banyak dapat pelan, lah. Oke, investasi di sini. Mana pilihan investasi? Saham sebagai pilihan investasi. Tabungan 10% dan deposito kadang-kadang kita mau alokasikan berapa total dari hasil kita yang mau kita investasikan contohnya mana? Sini. Pasar modal sebagai investasi. Nah, pasar modal sebagai salah satu alternatif investasi. Pasar modal adalah pasar untuk berbagai sumber keuangan dalam jangka panjang dari reksadana sampai sekarang